Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan melanjutkan kembali pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah menyalurkan energi kehidupan untuk membantu memulihkan kondisi Xiaowu, Dewi Kehidupan menundukkan kepalanya dan memandang bayi yang berada dalam pelukan Xiaowu, di mana sama-sama sudah kita bahas. Nama bayi tersebut adalah Tang Wulin. Di saat Dewi Kehidupan dengan lembut mencium kening Tang Wulin, sebuah cahaya hijau sangat lembut langsung menyelimuti tubuhnya, membuat tubuh Tang Wulin sedikit gemetar ketika energi kehidupan sangat murni mengalir ke seluruh tubuhnya. Xiaowu sendiri tidak merasa khawatir, justru menunjukkan rasa terima kasih sangat dalam kepada Dewi Kehidupan. Pada dasarnya, ciuman Dewi Kehidupan bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan sebuah anugerah yang sangat langka, bahkan mampu menenangkan pikiran kehancuran dalam hati Dewa Penghancur. Anugerah tersebut juga dikenal sebagai berkah kehidupan. Bahkan untuk memberikannya kepada Tang Wulin, Dewi Kehidupan harus mengorbankan 1/10 dari kekuatan ilahinya, serta membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kembali pulih. Bukan tanpa alasan, Dewi Kehidupan mengorbankan kekuatannya, di mana hal ini sebagai sarana menunjukkan rasa bersalah kepada Dewa Laut dan keluarganya. Di dalam hatinya, Dewi Kehidupan tidak terlalu optimis terhadap hasil pertempuran yang akan segera terjadi di alam dewa. Sementara itu di langit alam dewa, Dewa Laut dan Dewa Penghancur masih saling berhadapan. Di belakang Dewa Penghancur berdiri 7 dewa dosa asal bersama beberapa dewa kuat lainnya. Total kekuatan di pihaknya terdiri dari 1 dewa tertinggi dan 8 dewa tingkat pertama. Sedangkan sebaliknya, kekuatan di pihak Dewa Laut jauh lebih sedikit. Mereka hanya memiliki 1 dewa tertinggi, 2 dewa tingkat pertama, serta 6 dewa tingkat kedua. Meskipun perbedaan kekuatan tersebut membuat situasi terlihat sangat tidak seimbang, namun Dewa Laut Tangsan tetap tenang. Bahkan dia mengusulkan pertempuran diselesaikan dalam 1 pertarungan. Jika Dewa Penghancur kalah, dia harus bekerja sama memperkuat alam dewa. Namun jika Tangsan kalah, dia bersedia menyerahkan segalanya dan tidak akan menghalangi rencana Dewa Penghancur. Dengan rasa percaya diri, serta pihaknya lebih unggul, Dewa Penghancur jelas tidak menolak usulan tersebut. Mau bagaimanapun bagi kedua pihak, pertarungan nantinya bukan sekedar pertempuran biasa, melainkan penentu antara 2 gagasan besar mengenai masa depan alam dewa. Singkat cerita, setelah kesepakatan tercapai, kedua kubu mulai membentuk barisan masing-masing. Dewi Kehidupan juga kembali ke sisi Dewa Penghancur, sementara Tangsan meminta waktu 1/4 jam untuk menyusun taktik sebelum pertempuran dimulai. Meskipun Dewa Penghancur setuju dengan permintaan tersebut, namun dia tetap berhati-hati. Terlebih lagi dia sudah tidak asing dengan kejeniusan Dewa Laut Tangsan. Tidak berselang lama, Tangsan lantas memanggil para sekutunya dan mengaktifkan sebuah penghalang kuat yang dikenal sebagai perisai kosmik lautan luas. Perisai tersebut menutup seluruh area. Bahkan dewa tertinggi sekalipun tidak akan mampu mendengar percakapan di dalamnya. Di saat seluruh anggota telah berkumpul,
Tang San sempat meminta maaf telah menyeret mereka ke dalam konflik. Namun seluruh anggota justru tertawa. Mereka bahkan merasa senang dan bangga bisa kembali bertarung bersamanya. Tang San kemudian menegaskan, dalam pertempuran nantinya, dia tidaklah akan menjadi pengatur strategi. Pasalnya dia harus bertarung langsung melawan dewa penghancur. Oleh sebab itu, dia menyerahkan komando kepada dewa emosi dan dewi kupu-kupu. Nah, dikarenakan mereka semua berasal dari benua Doulo, formasi yang dipilih Yu Hao merupakan formasi pertempuran kelompok yang paling umum digunakan para maestro di benua Doulo. Bahkan setelah mendengarkan rencana tersebut, semua dewa di pihak Dewa Laut langsung menyetujuinya dan bersiap menghadapi pertempuran besar yang akan segera menentukan nasib alam dewa. Di sisi lain, Dewa Penghancur tidak menyembunyikan pembicaraan dengan para pengikutnya. Meski Dewa Keserakan sempat khawatir, serta menduga Dewa Laut memiliki strategi khusus untuk menghadapi perbedaan kekuatan, namun Dewa Penghancur tetap tenang dan menegaskan, kekuatan berbahaya dari Tang San hanya berada pada Dewa Ashura. Pasalnya kekuatan Dewa Asura dikenal memiliki daya penghancur dan serangan tinggi di antara para dewa, sehingga dia beranggapan Tang San pasti akan menggunakan kekuatan tersebut sebagai senjata utamanya. Dengan adanya alasan tersebut, Dewa Penghancur memutuskan menggunakan strategi paling sederhana namun sangat efektif, di mana dia akan berada di tengah posisi, sementara 7 dewa dosa asal mengelilinginya. Dengan cara itu, kekuatan ilahi mereka akan menyatu menjadi satu pertahanan yang kokoh. Selama mereka tetap bersatu, serangan apapun dari Tang San tidak akan mudah menembus formasi. Selain itu, perbedaan tingkat kekuatan antara dewa tingkat pertama dan dewa tingkat kedua sangat besar. Jika pertarungan berlangsung lama, pihak Tang San akan lebih cepat kehabisan kekuatan. Pada dasarnya, dalam pertarungan antara dewa, perbedaan tingkat kultivasi membuat tekanan kekuatan ilahi menjadi sangat berat. Pihak yang lebih lemah biasanya akan menghabiskan energi beberapa kali lipat lebih cepat dibandingkan lawannya. Dengan keunggulan jumlah dan tingkat kekuatan, Dewa Penghancur yakin strategi bertahan yang solid sudah cukup untuk memenangkan pertempuran. Singkat cerita, waktu seperempat jam yang diberikan untuk menyusun strategi berakhir. Di saat perisai biru kosmik perlahan menghilang, Tang San dan para sekutunya kembali muncul di hadapan lawan mereka. Sebelum pertempuran dimulai, Xiao Wu menyerahkan Tang Wulin kepada Rong Nianbing untuk dijaga. Rong Nianbing sendiri dengan tenang menerima bayi tersebut dan berjanji akan melindunginya dengan baik. Sambil menggendong Tang Wulin, Rong Nianbing sempat memandang Tang San dengan rasa penasaran. Dia benar-benar tidak mengerti alasan Tang San. Kenapa dia justru memilih bertarung dengan para rekannya dari benua Doulo, di mana mereka hanya dewa tingkat kedua, sedangkan dirinya dan dewa elemen adalah dewa tingkat pertama yang masih mampu melakukan baku hantam. Seolah-olah menyadari pikiran Rong Nianbing, Tang San hanya menunjukkan senyum penuh keyakinan. Bahkan bagi Rong Nianbing, senyum Tang San justru menunjukkan sebuah fakta, di mana Tang San bukanlah orang yang bertaruh tanpa kepastian. Jika dia tersenyum santai, maka sudah dipastikan dia telah memperhitungkannya dengan matang. Singkat cerita, di medan pertempuran, kedua pihak mulai menyusun formasi. Tang San berdiri di garis depan bersama Xiao Wu dan Dewa Perang. Di belakang mereka berdiri Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Emosi, diikuti Dewa Kecepatan, Dewi 9 Warna, dan Dewa Masakan. Dewa Ponik berada di barisan paling belakang. Formasi mereka terlihat seperti segitiga terbalik yang tidak sepenuhnya beraturan. Di sisi lain, Dewa Penghancur memimpin formasi lingkaran yang sangat rapat. Dia berada di pusat, dikelilingi 7 dewa dosa asal, membentuk pertahanan seperti dinding baja. Ketika kedua pihak telah siap, Dewi Kehidupan diminta menjadi wasit untuk memastikan keadilan pertarungan. Meskipun hati Dewi Kehidupan dipenuhi kekhawatiran,
dia tetap maju ke tengah medan perang. Dia juga menyadari pertempuran sudah tidak dapat dihentikan. Ketika semuanya telah siap, Dewi Kehidupan akhirnya memberi tanda dimulainya pertarungan. Dalam sekejap, aura pertempuran yang luar biasa langsung memenuhi langit alam dewa. Di pihak lawan, Dewa Penghancur segera mengangkat tangan kanannya. Cahaya ungu pekat melesat ke langit, lalu turun kembali dan memadat menjadi sebuah tongkat berwarna ungu hitam, memancarkan energi kehancuran sangat mengerikan. Senjata itu dikenal sebagai tongkat penghancur, artefak kuat yang telah ada sejak awal terbentuknya alam dewa, mewakili konsep kehancuran, dan merupakan salah satu artefak super paling kuat di alam dewa. Kedudukannya bahkan lebih tinggi dari Trisula Dewa Laut, serta hanya bisa ditandingi dengan pedang Dewa Asura. Sebelumnya, Dewa Penghancur tidak pernah menggunakan tongkat penghancur dalam pertempuran. Pasalnya kekuatannya terlalu besar dan sulit dikendalikan sepenuhnya. Namun kali ini, dia langsung mengeluarkan senjatanya sejak awal. Hal itu menunjukkan bahwa dia berniat mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa menandiri, bahkan tidak lagi memperdulikan aturan lama yang melarang para dewa saling membunuh. Melihat lawannya mengeluarkan senjata pamungkas, Tang San juga menunjukkan ekspresi serius. Aura merah darah tiba-tiba menyala di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya biru yang melambangkan kekuatan dewa laut berpindah ke tubuh Xiaowu. Perubahan itu langsung terlihat jelas. Rambut, mata, dan pakaian Xiaowu berubah menjadi warna biru laut yang dalam dan membawa kekuatan dewa laut. Sementara Tang San sendiri sepenuhnya menggunakan kekuatan mematikan milik Dewa Asura. Strategi ini memang telah direncanakan sebelumnya. Xiaowu bertindak sebagai pengendali kekuatan Dewa Laut, membantu menjaga kestabilan energi ilahi Tang San. Selama bertahun-tahun, Tang San lebih banyak mengolah kekuatan Dewa Laut, sehingga kendalinya terhadap kekuatan Dewa Asura tidak sebaik dewa asli yang dahulu memegang kekuatan tersebut. Dengan bantuan Xiaowu, dia bisa fokus sepenuhnya menggunakan kekuatan tempur paling kuat. Di saat aura Dewa Asura muncul, seluruh atmosfer berubah drastis. Niat membunuh yang dingin dan tajam menyebar ke segala arah. Di belakang kepala Tang San muncul lingkaran cahaya merah dengan 9 cincin, menjadi simbol kedudukan Dewa Asura. Aura membunuh terasa begitu tajam seolah mampu membelah langit. Di sampingnya, Xiaowu berdiri memegang trisula emas dengan aura biru dan emas yang memancarkan keindahan sekaligus kekuatan. Di sisi lain, Dewa Perang Dai Mubai mengaum keras, tubuhnya membesar, otot-ototnya menegang, dan aura pertempuran yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Sementara itu, Dewa Penghancur mengangkat tongkat penghancur. Dia bersama 7 dewa dosa asal langsung melepaskan tekanan kekuatan ilahi. Gabungan kekuatan 1 dewa tertinggi dan 8 dewa tingkat pertama menciptakan tekanan luar biasa yang menekan seluruh medan pertempuran. Namun Tang San segera bergerak maju. Dia melangkah ke depan sebagai ujung tombak timnya. Aura merah Ashura melonjak ke langit seperti pedang raksasa. Niat membunuh yang tak tertandingi langsung menghantam lawannya. Bagi para dewa dosa asal, perasaan tersebut sangat mengerikan. Dalam sekejap, mereka seolah berada di neraka penuh darah dan mayat. Aura alam dewa yang biasanya damai seakan menghilang, digantikan oleh tekanan kematian. Banyak dari mereka belum pernah merasakan aura mengerikan seperti ini sejak pertempuran kuno antara Dewa Ashura dan Dewa Naga. Saat ini, mereka benar-benar merasakan sendiri kekuatan asli niat membunuh Dewa Asura. Pada dasarnya, Tang San pernah memperoleh kekuatan Dewa Asura sejak menjalani ujian di kota pembantaian di benua Daulo. Sejak memasuki alam dewa, meskipun jarang digunakan, pemahamannya terhadap kekuatan Ashura semakin dalam. Ketika tekanan kehancuran dari pihak Dewa Penghancur turun seperti gelombang raksasa, niat membunuh Ashura yang terpancar dari Tang San berdiri seperti pedang raksasa yang membelah tekanan tersebut.
Aura kehancuran yang seharusnya menghantam timnya justru terbelah. Dengan satu langkah dan satu aura, Tang San berhasil melindungi seluruh rekannya dari tekanan kekuatan ilahi lawan. Pertempuran para dewa akhirnya benar-benar dimulai. Ketika Tang San melepaskan niat pedang ilahi Ashura, para dewa di pihaknya juga segera bergerak sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Di barisan depan, Dewa Perang Daimubai langsung maju. Pada saat yang sama, Dewi Kecepatan Jujujing berubah menjadi cahaya hitam dan menyatu di belakangnya. Kedua kekuatan bergabung dan menciptakan kemampuan fusi yang dikenal sebagai Harimau Putih Neraka. Mereka kemudian melesat menuju pihak lawan dengan kecepatan luar biasa. Tang San dan Xiao melompat bersamaan dan mendarat di punggung Harimau Neraka. Xiao menggenggam trisula emas milik Dewa Laut, sementara lingkaran cahaya emas muncul di belakang kepalanya. Cahaya itu tidak menyerang langsung, melainkan melayang di udara sebagai persiapan kemampuan ilahi yang sulit diprediksi. Keempat dewa di garis depan meluncur maju bersama, membentuk ujung tombak serangan. Di belakang mereka, para dewa lain juga mulai mengaktifkan kemampuan masing-masing. Dari tubuh Tang San muncul sulur bercahaya biru yang memanjang ke belakang dan melilit pinggang Dewa Masakan alias Oscar. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Masakan mulai memancarkan cahaya aneh. Dia terlihat mempersiapkan kekuatan khusus yang mendukung seluruh timnya. Di udara, Dewi Sembilan Warna Ningrongrong perlahan melayang. Tubuhnya memancarkan cahaya 9 warna yang indah. Cahaya itu kemudian membentuk pagoda 9 harta karun yang megah di tangannya. Dari pagoda tersebut, muncul 6 lapisan cahaya berbeda yang bersinar terang. 6 sinar cahaya tersebut kemudian terpecah menjadi beberapa aliran energi yang langsung menyelimuti semua dewa di pihak Tang San. 2 aliran energi mengalir ke Harimau Putih Neraka di depan, sementara sisanya menyatu dengan para dewa lainnya. Dalam sekejap, perubahan luar biasa terjadi. Cahaya di belakang kepala setiap dewa milik Tang San menjadi jauh lebih terang. Kekuatan mereka meningkat secara drastis hingga hampir 2 kali lipat dari kondisi semula. Peningkatan tersebut jelas sangat mengejutkan para dewa yang menyaksikan. Efeknya bahkan mengingatkan mereka pada kekuatan formasi hukuman ilahi yang digunakan oleh dewa dosa asal. Namun kemampuan Dewi Sembilan Warna berbeda. Pasalnya peningkatannya langsung memperkuat para dewa tanpa memerlukan formasi khusus. Selama ini, banyak dewa di alam dewa tidak terlalu memperhatikan pasangan Dewi Sembilan Warna dan Dewa Masakan. Mereka dikenal hidup sederhana dan jarang menunjukkan kemampuan mereka sejak tiba di alam dewa. Dengan alasan tersebut, hampir tidak ada yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Dewi Sembilan Warna. Sementara itu, 6 jenis peningkatan yang dia lepaskan kali ini meliputi peningkatan kekuatan, kecepatan, energi ilahi, pertahanan, daya serang, serta atribut keseluruhan. Masing-masing peningkatan mencapai sekitar 100%, sehingga semua dewa yang menerima kekuatan tersebut menjadi 2 kali lebih kuat dalam waktu singkat. Memang benar bahwa peningkatan seperti ini tidak langsung mengubah dewa tingkat kedua menjadi setara dengan dewa tingkat pertama. Namun situasinya berbeda bagi Tang San. Sebagai pemegang kekuatan Dewa Ashura, peningkatan tersebut membuat kekuatan tempurnya melonjak drastis. Walaupun masih belum sepenuhnya melampaui kekuatan pihak Dewa Penghancur, kekuatan tempur keseluruhan di pihak Tang San kali ini langsung meningkat tajam. Melihat perubahan tersebut, ekspresi terkejut muncul di wajah Dewa Penghancur. Hatinya mulai merasa tidak tenang, bahkan membuatnya semakin memahami betapa liciknya strategi Tang San. Pasalnya tidak seorang pun di alam dewa menyangka bahwa seorang dewa tingkat kedua seperti Dewi Sembilan Warna mampu memberikan pengaruh besar seperti ini dalam pertempuran para dewa. Nah guys, sepertilah kira-kira alur cerita di bagian kali ini alias spoiler Solen 2,5-nya. Dan di bagian kali ini kita udah nyampe chapter 76 ya guys ya.
Ya kurang lebih 24 chapter lagi tamat di season 2,5-nya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye.